BTTH Kaisar Api, episode 189. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bum bum bum, yang muncul dari kedua pria itu adalah kekuatan kehidupan tingkat 8. Selain atribut keduanya, yang satu adalah guntur dan yang lainnya adalah air, jadi bagi kedua naga api itu, kurang lebih ada pengendalian diri. Aku tidak menyangka kedua orang ini adalah kekuatan hidup tingkat 8. Xiaoyan berdiri di belakang kedua naga api itu dan berbicara pelan. Jika bukan karena mereka berdua memiliki vitalitas yang mengerikan, formasi api naga ganda saja sudah cukup untuk menghabisi mereka sampai mati. Jari pembunuh jantung, tangan beracun, tubuh Guni memiliki kekuatan Qian, sementara tubuh Wang Xie memiliki kekuatan guntur perak yang menyilaukan, dan dua serangan mengerikan diarahkan kedua naga api itu. Ho ho ho, kedua naga api yang dipadatkan Xiaoyan juga bukan vegetarian. Lagi pula, yang satu dipadatkan menurut Kaisar Yan, dan yang satunya lagi berdasarkan api suci, jadi mereka pasti tidak akan dihancurkan oleh keduanya. Dua naga api yang kuat. Guni menatap naga api yang sangat indah, naga api yang dibentuk oleh Dian. Namun, kekuatan Raoyi Guni pada tahap awal Kaisar Do bintang 7 dan kekuatan siswa tingkat 8 memberikan pukulan yang kuat, tetapi naga api itu tidak berubah warna, dan dia langsung menjadi curiga. Apa hubungan antara formasi ini, naga api dan Xiaoyan? Naga api ini terlalu kuat, tapi Xiaoyan yang menyerang akan dicegat oleh naga api. Aneh sekali, Guni juga ragu-ragu. Kenapa kau diam saja? Serang. Wang Xie terus menyerang naga api kaki, tetapi yang membuat Wang Xie tertekan adalah sekuat apapun serangannya, ia akan diserang oleh naga api kaki. Melahap, bagaikan jurang maut, terus-menerus melahap kekuatannya sendiri untuk meningkatkan kekuatan naga api. Hei, aku tak habis pikir, rune yang dipadatkan oleh prasasti inti para master formasi pertempuran, dan kekuatan api kaisar serta api suciku, mampu membuat formasi api naga ganda ini mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku khawatir hanya dengan mengandalkan teknik formasi, akan mudah untuk menghentikan dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 7 tingkat menengah. Xiaoyan tersenyum perlahan, maju. Meskipun hatinya gembira, serangan Xiaoyan tak henti-hentinya. Serangan bertubi-tubi dengan api yang ganas terpancar dari kedua naga api itu, lalu menghantam Guni dan Wang Xie dengan ganas. Ruang formasi itu sudah relatif panas, yang langsung membuat keduanya hancur berkeping-keping. Ini tidak bisa terus berlanjut. Ruang ini tampaknya menggerogoti kekuatan kita, dan naga api pun demikian. Jika terus seperti ini, salah satu akan kehilangan yang lain, dan saya khawatir hanya kita yang akan menderita. Pukulan terakhir, jika berhasil, akan membunuh Xiao. Kalau gagal, kabur saja. Guni pun tak yakin, lalu bicara pada Wang Xie. Guni tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk putus dengan Xiaoyan. Demi semangat juang dan warisan, tidak perlu putus dengan Xiaoyan. Oke. Wang Xie tidak mempertanyakannya ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, tekanan naga api suci yang dihadapi Wang Xie jauh lebih besar. Angkat aku, pemakaman bunga beracun. Wang Xie tiba-tiba tertawa aneh, dan kemudian gas beracun hijau muncul dari sekelilingnya. Bum bum bum, detik berikutnya, ruang di sekitar Wang Xie memancarkan aura hijau yang menyilaukan, lalu bagaikan benang sari, tiba-tiba terangkat ke udara dan meledak dalam sekejap. Dua naga api muncul di masa lalu. Kedua naga api itu tampaknya terprovokasi, dan langsung meraung ke arah ruang formasi. Hancurkan untukku. Baik Guni maupun Wang Xie menyipitkan mata mereka, dan dengan fluktuasi destruktif, mereka langsung menghantam kedua naga api itu. Serangan racun yang tampaknya mengerikan itu mengenai naga api, tetapi kedua naga api itu tampaknya tak terkalahkan, tetapi saat berikutnya, raungan menembus ruang formasi. Api macam apa ini? Itu benar-benar dapat membakar kekuatan hidupku. Kekuatan hidupku juga dibatasi oleh api. Guni dan Wang Xie, yang diselimuti api suci berwarna kuning kaki, tiba-tiba berseru. Karena kekuatan api suci berwarna kuning kaki ini telah sedikit mengurangi kekuatan mereka. Hancurkan. Melihat ini, Xiaoyan langsung tersenyum. Namun, saat suara Xiaoyan yang rendah hati itu merendah, ekspresi Guni dan Wang Xie berubah drastis. Mereka berdua mencium aura yang sangat berbahaya dari naga api 2 hari, dan bahkan merasakan gelombang kehancuran dari naga api kaki, dan mereka tidak berani ragu. Tidak, ayo pergi. Keduanya saling berpandangan, dan tanpa ragu, tiba-tiba mengeluarkan gulungan rune yang sangat indah dari cincin itu, dan menghancurkannya dalam sekejap.
Sabu, saat keduanya bergerak begitu cepat, sosok itu langsung menghilang ke dalam ruang formasi. Kedua orang ini bersedia menggunakan gulungan ruang angkasa yang begitu berharga. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangan kepada dua orang di belakangnya. Kedua naga api itu langsung menghilang, dan ruang formasi kembali tenang. Apakah mereka melarikan diri? Mu Yingying sepertinya menyadari bahwa hanya ada sosok Xiaoyan di gulungan itu, dan dia segera keluar. Sepertinya kedua orang itu menggunakan gulungan ruang angkasa untuk melarikan diri, kata Tianjian sambil sedikit membuka mulutnya. Gulungan angkasa, Mu Yingying bertanya dengan bingung. Sepertinya itu gulungan yang bisa digerakkan dalam jarak pendek, tapi benda semacam ini hanya bisa dibuat oleh para ahli di sistem antariksa. Meski dijual di pasaran, biaya pembuatannya mahal, kata Yueru. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiaoyan keluar, kedua wanita itu buru-buru bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiaoyan menyimpan gulungan formasi itu. Ia tak pernah menyangka gulungan formasi itu begitu mengerikan, bahkan satu gulungan saja bisa menjebak dua orang kuat dengan level yang sama. Xiaoyan, apakah kalian semua baik-baik saja? Xiaoyan dan yang lainnya baru saja pergi ketika mereka melihat Xiuqi dan rombongannya. Xiuqi baru saja melihat Yueru, langsung memeluk Yueru, memeriksanya dan mendapati tidak ada yang serius, lalu membuka mulutnya sedikit, tetapi meski begitu, dia masih memarahi Xiaoyan dengan kejam dari waktu ke waktu. 5 racun dan yang lainnya telah kembali. Xiaoyan memandang He Xiuqi dan yang lainnya yang telah berkumpul, lalu segera menyapa ke arah tertentu, tempat 5 racun dan kelompoknya berada. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Xiaoyan ragu-ragu. Ini jelas untuk 5 racun. Lagi pula, mereka juga memasuki taman obat untuk menemukan obat bagi tubuh racun negatif. Oke, ayo pergi. Selanjutnya, kurasa itu tempat paling seru di seluruh reruntuhan ini. Wudu tersenyum perlahan dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Xiaoyan melirik kebun obat dengan tatapan nostalgia. Lagi pula, banyak bahan obat dalam beberapa tahun terakhir sulit ditemukan di dunia luar. Tanpa ragu, ia langsung melangkah keluar dan berjalan langsung menuju Istana Kristal. Dan beberapa orang lainnya melihat ini, dan mengikutinya. Namun, ketika Xiaoyan dan yang lainnya bergerak menuju Crystal Palace, seseorang telah memasuki Crystal Palace. Di titik tertinggi di Pulau Guanghan, di depan Istana Kristal Ungu, banyak orang menginap di sini. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak masuk? Jangan menghalangi kalau kamu tidak mau masuk, kata seorang pria dengan nada meremehkan. Untuk bisa datang ke tempat di mana peninggalan terakhir Pulau Guanghan diwariskan tentu saja dibutuhkan beberapa orang kuat. Tidakkah kalian tahu apa yang terjadi? Tidakkah kalian tahu apa yang terjadi di dalam? Kalau kau mau masuk dan mati, kami tak akan menghentikanmu, kata gadis itu dengan nada genit dan marah. Qianer, jangan membuat masalah. Song Yue melangkah maju dan langsung berkata, sebenarnya dia orang dari Wan Jianmen, dan dia hampir membuat masalah. Yang lain tidak mengenal Hong Qian, tetapi semua orang mengenal Song Yue, seorang tokoh terkenal. Lagi pula, Song Yue bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena temperamennya, bisa dianggap sebagai seorang pemimpin. Kakak Song, ada pusaka di Istana Kristal Ungu ini, kenapa kau tidak masuk saja? Tak lama kemudian, terdengar suara berat. Feng Hong lah yang berbicara sekarang. Feng Hong, kalian berdua datang tepat waktu. Song Yue tentu saja sangat gembira mendengarnya. Ada apa? Melihat ekspresi Song Yue seperti ini, Feng Hong langsung merasa ada sesuatu yang terjadi dan bertanya. Kami baru saja memasuki Pulau Guanghan dan pergi ke tempat lain. Kami tidak datang ke Istana Kristal Ungu untuk pertama kalinya. Sekarang setelah kami datang ke sini, kami menemukan sesuatu yang tidak biasa, kata Song Yue. Ada yang tidak biasa. Feng Hong mendengar kata-kata itu, otot-ototnya yang kekar sedikit menyusut. Gerbang istana ini sepertinya telah dibuka. Menatap Song Yue yang ragu untuk berbicara, Feng Hong melirik gerbang istana yang tak jauh dari kerumunan, dan mendapati gerbangnya telah dibuka. Memang ada seseorang yang masuk, tapi semua orang yang masuk sudah mati. Setelah Song Yue selesai berbicara, ia menunjuk beberapa mayat yang telah kehilangan napas di dekatnya. Mati. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Meng Fei dari lembah dan rombongan kecilnya tiba-tiba berkata dari kerumunan. Saya seorang apoteker, saya akan memeriksanya. Meng Fei langsung menyeberangi kerumunan, lalu menghampiri Song Yue dan yang lainnya, dan berjalan menuju mayat itu. Apa alasannya? Feng Hong awalnya ingin mengajak Ducun melihatnya,
tetapi ketika ia berpikir bahwa istana kuno yang sunyi hanya memiliki wawasan luar biasa dalam kultivasi fisik, dan ia hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, ia pun membiarkan Meng Fei pergi ke sana. Lagi pula, Meng Fei adalah seorang apoteker, saya khawatir ia tahu sedikit. Aku tidak tahu. Song Yue menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Tidak tahu, bagaimana orang-orang ini bisa mati. Feng Hong tiba-tiba menjadi bingung ketika mendengar kata-kata itu. Karena aku tidak tahu bagaimana mereka meninggal, jadi sudah lama tidak ada seorang pun yang memasuki istana. Namun satu-satunya hal yang kuketahui sekarang adalah bahwa orang-orang ini membuka gerbang istana dan memasukinya. Tidak butuh waktu lama, tapi langsung terlempar dari gerbang. Song Yue menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar jahat. Ducun mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Istana Kristal Ungu ini tidak diragukan lagi akan menjadi harta karun terbesar di reruntuhan kali ini, tetapi semua orang sebenarnya terjebak di pintu yang agak. Adakah hal yang aneh seperti itu? Rumah boneka Hua Lexin di samping mendengar kata-kata itu, dan segera melangkah maju sedikit. Sangat aneh, tidak ada bekas luka aneh di sekujur tubuh, dan di dalam tubuh, jiwa dan semangat juang semuanya ada, tetapi mengapa tidak ada vitalitas? Bagaimana mungkin orang ini meninggal? Meng Fei memandangi beberapa orang yang meninggal, dan langsung merasa bingung. Jelas, penyebab kematian misterius ini meresahkan semua orang. Tetapi yang tidak disadari Meng Fei adalah bahwa di permukaan tubuh orang-orang ini, di dalam hati, ada bekas luka samar yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita semua sudah datang ke sini, kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong, kan? Tidak, tidak, terdengar bisikan-bisikan terus-menerus di sekitarnya. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, seorang pria parubaya datang ke sini. Gerbang istana benar-benar dibuka. Dasar idiot, harta karun yang sebenarnya ada di istana. Karena kalian tidak berani pergi, aku pergi dulu. Pria parubaya itu selesai berbicara dan langsung menuju istana Kristal Ungu. Ia tahu bahwa ia adalah orang pertama yang masuk, dan harta karun di dalamnya pastilah miliknya. Seketika, ada jejak keserakahan di mata murid-muridnya, dan bahkan bayangan betapa menariknya harta karun itu terbayang di benaknya. Melihat tindakan pria itu, tidak ada satupun orang yang hadir yang menghentikannya. Karena mereka tidak tahu apa misteri di istana Kristal Ungu ini, mengapa orang-orang ini meninggal secara misterius. Gulu, saat pria parubaya itu memasuki istana Kristal Ungu, pintunya langsung tertutup. 1 menit, 2 menit, 5 menit, tidak ada suara aneh di istana Kristal Ungu. Mengapa orang ini baik-baik saja? Hua Lexin segera bertanya dengan ragu. Bukankah Song Yue mengatakan bahwa setiap orang yang memasuki istana Kristal Ungu mati secara misterius? Mengapa orang yang baru masuk baik-baik saja? Kalau memang benar, aku takut harta karun di dalamnya akan diambil oleh orang itu. Jangan lihat aku tidak tahu. Song Yue sepertinya menyadari tatapan banyak pria kuat yang sedang menatapnya, dan langsung melambaikan tangannya tanpa daya. Tepat ketika semua orang hendak memulai, gerbang istana Kristal Ungu yang tertutup rapat tiba-tiba membuka sedikit celah di pintu, dan pria parubaya yang baru saja masuk langsung terlempar. Terbang keluar, seketika gerbang istana Kristal Ungu pun tersembunyi seperti itu. Ini, pikiran yang baru saja ada di hati setiap orang langsung hancur berkeping-keping. Tangkap dia. Saat ini, Meng Fei terlalu sibuk untuk memikirkan apapun. Kenyataan ada di depannya, dia tidak sanggup mempercayainya. Begitu suara Meng Fei jatuh, Feng Ran, rombongan muda di samping Meng Fei, melompat dan langsung menangkap pria parubaya itu. Bawakan padaku. Wajah Meng Fei serius. Jelas, meskipun ada banyak harta di istana Kristal Ungu ini, tempat itu penuh dengan bahaya. Ada apa dengan teriakan orang ini barusan? Meng Fei memeriksanya dan menemukan bahwa darah di tubuh orang ini masih hangat, tetapi saat ini, tidak ada vitalitas, dan dia jelas tidak tahu apa yang telah dialaminya. Bagaimana? Song Yue bertanya cepat-cepat. Tidak tahu. Orang-orang yang meninggal ini, penyebab kematiannya tidak dapat diketahui sama sekali. Tidak ada bekas luka di permukaan tubuh mereka, bahkan kekuatan jiwa dan dendam pun tidak hilang. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang ini meninggal. Sepertinya istana Kristal Ungu ini jauh lebih berbahaya daripada yang kita duga. Pada saat ini, banyak pria kuat berhenti sejenak, jelas dalam menghadapi kematian dan godaan besar, mereka masih mempertahankan sedikit akal sehat. Mungkin, biar ku coba. Tepat ketika semua orang kebingungan dan tak berdaya, seorang wanita kurus tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Wanita itu memegang payung kertas minyak, sangat mirip dengan wanita yang keluar dari lukisan, dengan 3000 sutra biru,
wajah seperti telur angsa, dan batang hidung yang sedikit tegak, yang cukup anggun, dan bahkan sosoknya tampaknya tidak dapat menahan cengkeraman orang lain. Orang-orang dari lembah tanpa hati, tanya Hong Qian tiba-tiba. Orang-orang dari lembah tanpa hati. Mendengar kata-kata Hong Qian, mata semua orang langsung tertuju pada wanita itu. Orang-orang dari lembah patah hati. Konon, meskipun penduduk lembah hati yang tulus hanya memiliki murid sebanyak 1 tangan, bukankah mereka semua adalah orang-orang yang acuh tak acuh? Bagaimana mungkin kau ikut campur dalam hal semacam ini? Beberapa orang kuat tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Hal ini tidak mengherankan, lagi pula, jika orang-orang di lembah ketulusan ingin memasuki lembah ini, mereka harus berfokus pada ketidakpedulian, dan ketidakpedulian. Hanya ketika mereka tidak berperasaan, mereka dapat memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik kultivasi tertinggi di lembah ketulusan. Namun, jika mereka memasuki lembah ini, niscaya mereka akan kehilangan 7 emosi dan 6 keinginan. Wanita itu perlahan melipat payung kertas minyak, lalu berjalan pelan di depan beberapa sosok yang mati secara misterius. Kemudian, di hadapan orang banyak, Wei Wei mengeluarkan sepasang sarung tangan putih, memakainya dengan lembut, dan mulai memeriksa penyebab kematian orang-orang ini. Orang ini, bukankah ini tipuan? Wajah Meng Fei agak jelek. Jelas, dia tidak bisa memeriksanya. Meng Fei tentu saja tidak percaya orang ini bisa memeriksanya. Keanehan, kondisi fisik orang-orang ini, Jiking Gu Bingsui berkata pada dirinya sendiri. Namun, air es itu memang, sesuai namanya, sedingin aliran air, tidak manusiawi. Jangan melawan, aku sudah memeriksanya. Penyebab kematian orang-orang ini sangat aneh, dan kau tidak bisa memeriksanya. Buang-buang waktu, Meng Fei tentu saja merasa bangga, dan langsung berbicara. Mendengar ini, Bingsui bahkan tidak memandang Meng Fei, jelas dia tidak menganggapnya serius. Diamkan aku, teriak Song Yue keras ketika mendengar kata-kata itu. Meng Fei mendengar kata-kata itu, lalu terdiam. Saat keadaan mulai tenang, Bingsui terus memeriksa orang-orang yang meninggal secara misterius itu, tetapi yang mengejutkan Bingsui adalah orang-orang itu tidak memiliki bekas luka yang terlihat sama sekali. Apakah ini luka dalam? Bingsui menggelengkan kepalanya, lalu perlahan memeriksa pria itu. Setelah beberapa saat, hasilnya sudah terlihat. Apa ini? Bingsui sedikit membuka dada pria yang sudah meninggal itu dan membuka mulutnya sedikit, jelas melihat bekas luka misterius di jantung pria itu. Ini, saat berikutnya, Song Yue dan beberapa orang kuat juga menemukan keraguan Bingsui, dan segera berkumpul. Bekas lukanya sangat kecil, saya khawatir jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak akan dapat menemukannya. Terima kasih, Nona Bingsui, kata Song Yue, jelas sangat senang mengetahui penyebab kematiannya. Jangan terlalu senang, aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Bingsui sangat tenang, karena menurut persepsinya, sepertinya ada sesuatu di dalam melalui bekas luka kecil yang menghubungkan hati. Blok, Bingsui tidak mempedulikan mereka secara langsung. Sebuah kekuatan kehidupan keluar perlahan dari telapak tangannya, dan langsung membelah dada pria itu. Warga Hairless Valley, kalian sungguh jahat melakukan ini. Semua orang sudah mati. Kalau kau hancurkan tubuh orang lain seperti ini, mereka tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika mereka hantu. Orang-orang yang telah lama mendengar tentang lembah cinta yang berdarah dingin tidak pernah menyangka hal itu benar ketika mereka melihatnya hari ini. Sungguh mengerikan, beberapa orang tak dapat menahan diri untuk berkata. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sudah selesai. Bingsui bertanya langsung menanggapi keraguan orang-orang ini. Kamu, orang-orang kuat yang baru saja berbicara itu jelas sedikit marah. Jika aku tidak memotong tubuh pria ini, aku khawatir kalian tidak akan pernah tahu penyebab kematiannya. Soal mayat yang katanya dibiarkan menjadi orang suci di mulutmu, ayo kita cari orang lain. Setelah Bingsui selesai berbicara, ia langsung memeriksa dada pria yang terekspos ke udara itu. Ini, bagaimana mungkin? Aku baru saja memeriksa dan tidak menemukan apapun. Saat berikutnya, pupil mata Meng Fei tiba-tiba menjadi aneh, lalu dia menatap dada pria di depannya, seolah-olah dia melihat sesuatu. Persepsi kekuatan jiwa belum tentu dipersiapkan. Bingsui mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit, apa ini? Song Yue melangkah maju, melihat benda hitam misterius yang mengalir di dada pria itu, lalu bertanya. Hati pria ini seharusnya telah dicuri oleh makhluk misterius di istana. Soal benda hitam ini, aku khawatir itu racun yang digunakan untuk menutupi hilangnya jantung, jadi kau tidak menemukannya tadi. Setelah Bingsui selesai berbicara, dia tidak lupa mengucapkan beberapa patah kata kepada Meng Fei. Lupakan saja, orang-orang ini sudah mati. Namun, sesaat kemudian,
Bing Sui menatap benda aneh berbentuk hati itu, tetapi gambar itu berkata dalam hatinya. Lalu bagaimana kamu mengetahuinya? Meng Fei langsung bertanya. Aku punya caraku sendiri, kata Bing Sui, lalu berhenti bicara. Apa selanjutnya? Song Yue langsung bertanya. Datang, aku bisa merasakan bahwa seorang ahli Do di bintang 7 tidak akan terbunuh oleh benda di dalamnya. Setelah Bing Sui selesai berbicara, ia sedikit berdiri dan melirik semua orang dengan serius. Pembangkit tenaga listrik setingkat Do di bintang 7. Tidak banyak dari kita di sini. Semuanya terserah padamu. Aku tidak mau berdamai, aku tidak percaya. Di antara kerumunan, beberapa kaisar petarung bintang 6 yang kuat berbicara pelan. Kemudian saat berikutnya, terlepas dari kematian misterius beberapa orang, dia langsung memasuki gerbang istana. Akan tetapi, orang-orang yang menantikannya adalah orang-orang yang telah meninggal sebelumnya. Kau percaya sekarang, Bing Sui tidak menghentikan orang-orang ini. Lagi pula, dia tidak cukup kuat, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Ya, masuk dan lihat. Hua Lexin juga takut pada benda ini dan langsung berkata, tunggu sebentar, lebih baik kita selesaikan dulu benda hitam ini. Tepat saat semua orang bersiap bertindak, sebuah suara yang familiar berbicara perlahan. Xiao Yan dan kelompoknya lah yang datang, dan ada beberapa orang lain termasuk Guni Wang Xie Xingtao, tetapi kedua Guni itu merasa sangat malu. Xiao Yan, jangan membuat masalah. Melihat ini, Meng Fei mendengus dingin. Lebih baik menyelesaikan masalah hitam ini sesegera mungkin. Xiao Yan mengabaikan Meng Fei, berjalan maju, dan berkata pada air es. Kau ingin menjadi orang suci. Bing Sui sedikit terkejut dengan tindakan tiba-tiba Xiao Yan Wei. Santo, aku tidak mau. Aku hanya tidak ingin menghadapi musuh dari kedua belah pihak saat kita memasuki istana, benar kan? Gu Bing Sui yang tak berperasaan. Tanya Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Sesukamu, pokoknya, orang-orang di sini, para ahli yang tidak cukup kuat untuk melawan Kaisar Do Bintang 7, semuanya akan mati. Tentu saja, termasuk orang-orangmu, kata Bing Sui dengan aneh. Itu belum tentu benar. Xiao Yan tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu seekor tikus bercahaya perak melintas di telapak tangannya. Tikus cahaya perak baru saja muncul, dan dia mengatakan sesuatu, dan kemudian orang-orang yang baru saja mati benar-benar hidup kembali. Brengsek, bagaimana orang-orang ini bisa bertahan hidup? Dan kekuatan. Sebenarnya, satu kelas telah meroket. Bagaimana mungkin? Kerumunan itu dipenuhi kepanikan. Kekuatan beberapa orang yang baru saja meninggal berada di sekitar tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Sekarang setelah mereka dibangkitkan, kekuatan mereka telah meningkat satu tingkat, dan saya khawatir itu cukup untuk menyapu bersih semua pembangkit tenaga listrik di sini. Ledakan, kata Xiao Yan lirih, dan tiba-tiba benda hitam muncul di hati orang-orang yang baru saja dibangkitkan, lalu Xiao Yan langsung menggunakan kekuatan api untuk meledakkan mereka. Sekarang, kalian bisa masuk. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan berkata kepada pasukannya sambil tersenyum. Kau kejam. Melihat ini, Bing Sui menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Namun, orang-orang yang hadir tahu bahwa jika tidak ada Xiao Yan, saya khawatir jika para pembangkit tenaga listrik Do Emperor Bintang 7 ini memasuki istana, mereka pasti akan dibunuh oleh mayat yang kekuatannya telah meroket ini, dan sikap mereka terhadap Xiao Yan segera menjadi ramah. Ayo pergi, kata Xiao Yan lembut, lalu Xiu Qiwudu dan rombongannya berjalan menuju istana. Wanita jalang ini, dia benar-benar kejam. Pantas saja dia keluar dari lembah kekejaman, dia memang kejam. Melihat ini, Feng Hong tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Jelas, jika Xiao Yan tidak bertindak untuk menyelesaikan masalah hati hitam tadi, saya khawatir orang-orang yang tinggal di sini akan dipenggal oleh orang-orang yang tiba-tiba berubah menjadi mayat. Saat itu, di istana, mereka harus berhadapan dengan makhluk-makhluk misterius yang tidak dikenal, dan di saat yang sama mereka harus berhadapan dengan makhluk-makhluk mayat yang kekuatannya tiba-tiba meroket. Orang-orang di lembah tanpa hati ini sungguh bukan siapa-siapa. Jika bukan karena Xiao Yan, aku khawatir kita. Pria kuat di kerumunan itu tak dapat menahan diri untuk berkata, lalu menatap Bing Sui dengan pandangan kesal, namun Bing Sui tampak tidak berarti apa-apa. Ayo pergi. Detik berikutnya, para Kaisar Do Bintang 7 dari berbagai sekte berhamburan masuk ke gerbang istana. Tokoh-tokoh kuat tersebut antara lain Hua Lexin, Qi Haoqing, Guni, Wang Xie, Meng Fei, Xinglong, Xiao Yan dan lain-lain, Bing Sui, dan beberapa Kaisar petarung Bintang 7 lainnya. Istana ini benar-benar aneh. Aku selalu merasa ada yang salah. Ketika semua orang pergi ke gerbang tersembunyi Istana Kristal Ungu, Mu Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Bagaimana kau mengatakannya?
Song Yue sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun Mu Feng tidak kuat, ia telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan di hatinya ketika pertama kali mengungkap gosip gerbang besi misterius itu. Aku tidak bisa memberitahumu detailnya, tapi sepertinya isinya dikuasai oleh teknik Yin dan Yang-ku. Mu Feng menggelengkan kepalanya dengan tekun. Teknik Yin dan Yang adalah beberapa latihan yang cukup misterius di dunia seribu besar. Konon, ada berbagai misteri di antara mereka. Feng Hong juga melangkah maju dan berkata saat ini, mungkin. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia melangkah maju sedikit. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiaoyan melirik Leng Fuyao di belakangnya dan bertanya. Tidak, istana ini sangat besar. Sepertinya memasuki gerbang istana adalah permulaannya, kata Leng Fuyao. Xiaoyan, kali ini kami akan membiarkanmu pergi tanpa makanan. Guni yang berbicara. Pada saat ini, Guni, Wang Xie dan Qi Haoqing bersama-sama, tampaknya mencapai konsensus tertentu, dan kemudian berkata kepada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia mengabaikannya. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi waspada dalam hati mereka, dan segera datang ke gerbang istana kristal ungu. Masuk, entah siapa yang mengatakannya, namun orang-orang kuat itu pun patah semangat. Istana misterius ini terlalu misterius, begitu kau memasukinya, kau akan mati. Meskipun orang-orang di sini, kecuali Xiaoyan dan rombongannya, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 7, tetapi di saat hidup dan mati, mereka jelas ragu-ragu. Sabu-sabu, melihat ini, Bing Sui menggelengkan kepalanya sedikit, lalu langsung membuka payung kertas minyak itu, mengetuk-ngetukkan jari kakinya pelan, dan terbang menuju pintu tersembunyi. Apakah orang ini tahu sesuatu? Xiaoyan sangat terkejut, ditambah dengan pertanyaan tentang hati hitam tadi, aku khawatir orang-orang di lembah hati mungkin tahu sesuatu. Mu Feng, ayo pergi, yang lain tetap di sini. Xiaoyan mendengus dingin, dan setelah berbicara, sosoknya meledak dan mengikuti air es. Ketika Feng Hong, Song Yue, Guni dan 7 orang kuat Do di bintang lainnya melihat ini, mereka semua saling memandang dan langsung mengikuti. Mereka tahu bahwa ini adalah perhentian terakhir dari reruntuhan itu, dan meskipun itu adalah sarang harimau lontan, mereka harus melakukan penyerangan. Mereka akan baik-baik saja, kan? Xiu Qi tak kuasa menahan diri untuk segera berkata. Alasan Xiaoyan tidak membiarkan mereka ikut adalah demi keselamatan Yueru dan yang lainnya. Lagi pula, ada banyak orang di sini. Kalau bukan karena orang-orang kuat yang menekan mereka, aku khawatir mereka akan mudah mendapat masalah. Jangan khawatir, kekuatan Xiaoyan memang tirani, dan dengan Mu Feng, semuanya akan baik-baik saja. Qin Xin melihat beberapa orang terdiam, lalu angkat bicara. Cit, rombongan itu baru saja memasuki istana kristal ungu, dan pintu rahasia itu langsung ditutup. Istana kristal ungu itu sangat besar, tampaknya seukuran sekte, dan gerbang istana, saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, bagaimanapun, bahkan jika kekuatan Xiaoyan dan beberapa orang dikumpulkan, saya khawatir itu tidak akan bisa hancur. Jalan kembali terhalang. Mu Feng dengan hati-hati memeriksa gerbang istana kristal ungu, tetapi ternyata tidak berhasil. Ruang yang misterius. Semua orang mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Lagi pula, masih banyak orang di sini, dan kekuatan mereka tidak buruk. Bahkan jika ada perubahan lain, mereka akan mengurusnya satu persatu. Baru saja memasuki gerbang istana kristal ungu, tiba-tiba kegelapan yang mematikan memenuhi udara, dan aku tidak dapat melihat jari-jariku. Aura ini terasa aneh, karena Xiaoyan, sebagai seorang alkemis, memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada yang lain, ia secara alami merasakan beberapa hal lain. Menurut persepsi Xiaoyan, ruang di sini luasnya sekitar beberapa ratus meter, tetapi dalam kegelapan, Xiaoyan tidak tahu ada misteri apapun. Bing Sui, apa kau menemukan sesuatu? Melihat semua orang tak kunjung menjawab, Song Yue langsung bertanya. Saat ini, sepertinya ia hanya bisa menaruh harapannya pada Bing Sui. Di sini, aneh. Jika kau salah langkah, kau mungkin akan segera mati, kata Bing Sui sambil memenggal kepalanya. Tempat apa ini? Bukannya peri bulan baik hati, bagaimana mungkin makhluk mengerikan seperti itu ada di istana warisannya? Seseorang langsung tak kuasa menahan diri untuk berkata, hehe, aku tidak tahu bagaimana peri bulan jatuh. Bagaimana kau bisa yakin pada peri bulan? Guni tidak takut dengan kegelapan di sini, dan berbicara terus terang. Jerawat, tepat ketika beberapa orang sedang berdebat, Xiaoyan tiba-tiba berteriak keras. Orang ini, Bing Sui sedikit terkejut pada Xiaoyan ketika mendengar ini. Alasan dia bisa tahu rahasianya di sini adalah karena gurunya sangat memahami peri bulan sabu-sabu.
Suara Xiaoyan baru saja terdengar, dan suasana langsung hening. Detik, pada tarikan napas berikutnya, dalam kegelapan, sesuatu tampak menetes ke bawah. Seketika ruangan menjadi sunyi. Siapa itu? Song Yue mengerutkan kening dan bertanya. Dia orang kuat dari sekte lain di tahap awal Do di bintang 7. Feng Hong berjalan mendekat dan menopang orang kuat yang diserang itu. Apa yang baru saja menyerangmu? Song Yue juga menyadari sesuatu yang tampak misterius yang baru saja menyerang orang ini, dan langsung bertanya. Menghadapi pertanyaan dan jawaban Song Yue, satu-satunya respon yang diberikannya hanyalah keheningan yang gelap dan mati. Jangan tanya, orang ini sudah mati. Namun penyebab kematiannya berbeda dengan yang di luar. Kali ini, ia langsung tertusuk jantung dan mati. Dan tampaknya kita telah membuat orang ini jengkel. Suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Apa? Menghadapi suara Xiaoyan, Meng Fei juga menjadi bingung. Jantung orang ini sudah hilang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia menatap ke suatu tempat di kegelapan dengan penuh kipi minat, seolah-olah makhluk misterius ini sudah dikenal Xiaoyan. Di sisi lain, Bing Sui juga menatap Xiaoyan dengan samar saat ini. Sepertinya orang ini juga tahu rahasianya. Meskipun pria itu baru saja meninggal secara misterius, Xiaoyan masih menemukan beberapa petunjuk. Saat itu orang tersebut berada paling jauh darinya, dan pada tahap awal Do di bintang 7 yang kuat, atributnya adalah angin. Apa? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka langsung menjadi aneh dalam kegelapan. Di sini terlalu gelap, kalian berdua alkemis tipe api. Ayo kita buat api. Dalam kegelapan ini, beberapa orang tak tahan melihat pemandangan mengerikan itu, dan langsung berkata kepada Xiaoyan dan Meng Fei. Kalian tidak bisa menggunakan cahaya di sini, kata Xiaoyan dan Bing Sui seketika. Ada apa? Menghadapi Xiaoyan dan Bing Sui pada saat yang sama, Feng Hong dan Song Yue juga bingung dan langsung bertanya. Apakah kau mengatakannya? Kata Xiaoyan kepada Air Es dengan nada bernegosiasi. Aku di sini untuk warisan peri bulan. Aku tidak tertarik dengan hidup dan mati orang lain. Bing Sui sama sekali tidak menyukainya, tetapi ia sedikit terkejut ketika Xiaoyan menyadari misteri di sini. Jadi kita saingan. Xiaoyan mendengarnya dan tertawa. Kau bisa mengatakannya, jawab Bing Sui. Sebenarnya, aku tidak ingin mereka mengetahui rahasia ini. Tapi kalau kita berdua saja, aku khawatir kita tidak akan mampu menghadapi orang itu. Jadi, kenapa tidak kita umumkan situasinya, kita sama-sama tahu. Setelah kita selesaikan masalah ini, warisannya akan bergantung pada kemampuan kita. Xiaoyan menatap Bing Sui Road sejenak. Xiaoyan memang menemukan beberapa petunjuk saat makhluk misterius itu beraksi tadi melalui kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, tetapi Xiaoyan yakin apa yang diketahuinya pasti tidak sebanyak Air Es, jadi dia mendiskusikannya dengan Air Es. Ya, baiklah, orang itu, aku juga tidak bisa mengatasinya, Bing Sui berpikir sejenak, lalu berkata. Bagaimana kalau lebih awal? Mu Feng langsung tertawa dan memarahi ketika mendengar kata-kata itu. Apa-apaan itu? Melihat Xiao dan Bing Sui mencapai konsensus, para tokoh penting lainnya juga menjadi waspada. Apakah kamu kenal peri bulan? Bing Sui adalah orang pertama yang berbicara. Peri bulan konon memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, dan kecantikannya bagaikan bunga. Dia salah satu wanita tercantik di dunia, kata Wang Xie, tetapi ketika berbicara tentang kecantikan, ada sedikit keburukan yang jelas terlihat. Hanya ada satu murid perempuan di sekte peri bulan. Murid perempuan ini sangat kuat, dan dia juga ditemani oleh roh kelinci giok. Roh kelinci giok itu mungkin sudah sangat kuat sekarang, lanjut Bing Sui. Mengapa kamu mengatakan hal itu? Kami cuma ingin tahu rahasianya. Guni tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Jangan menyela, biarkan dia bicara. Mendengar itu, Song Yue menatap tajam ke arah Guni. Meskipun semua orang berada dalam kegelapan saat ini, orang-orang ini sangat kuat, dan melalui kekuatan jiwa mereka, mereka secara alami tidak akan mengenali orang yang salah. Pernahkah kau mendengar tentang peri misterius? Saat berikutnya, Bing Sui tiba-tiba berkata, peri misterius, apa itu? Tanya Qi Haoqing dengan heran. Apa? Peri misterius, makhluk ganas yang hanya memakan jantung manusia. Ekspresi Meng Fei tiba-tiba berubah aneh saat mendengar kata-kata itu. Sebagai murid Meng Fei Dangu, dia tentu mengetahui hal-hal ini. Benar saja, ini dia. Xiaoyan dan Mu Feng bergumam dalam hati, jelas mereka sudah menduga hal ini. Peri misterius adalah makhluk yang sangat aneh. Mereka suka hidup dalam kegelapan, dan begitu mereka terpapar cahaya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan gila. Dalam keadaan gila, kekuatan peri misterius itu akan meningkat pesat. Jika peri misterius itu dalam keadaan gila,
aku khawatir tak seorang pun yang hadir akan bisa lolos, kata Bing Sui pelan. Gila, Hua Lexin bertanya dengan bingung. Yang disebut kegilaan adalah kegilaan, jelas Xiao Yan. Lalu apa hubungannya ini dengan memakan hati manusia? Hua Lexin melanjutkan bertanya. Peri misterius hanya bisa menggunakan metode ini jika mereka ingin maju. Awalnya, kekuatan peri misterius ini seharusnya berada di puncak Kaisar Do Bintang 7. Sekarang setelah ia menelan beberapa kekuatan manusia, aku khawatir ia samar-samar telah menyentuh ambang batas bintang 8, kata Bing Sui serius. 8 bintang. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak pria kuat merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dan ini baru pintu masuk utama istana. Kalau mau masuk, harus lewat sini. Air es ada di pintu keluar. Bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan ini? Feng Hong berpikir sejenak lalu berkata, meskipun kekuatan peri misterius ini kemungkinan mencapai tingkat Do di bintang 8, mereka lebih baik daripada banyak orang. Gunakan api. Peri misterius pada dasarnya bersifat yin, dan secara alami sangat takut pada api. Itulah sebabnya benda itu membunuh orang itu sesaat setelah ditembakkan. Kalau bukan karena kedekatan kita dengan Xiao Yan, aku khawatir orang yang baru saja meninggal itu tidak akan ada, kata Bing Sui. Cek. Setelah mendengar kata-kata itu, ketiga Guni takut kalau mereka bertiga tidak memiliki atribut api, dan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menghadapi peri misterius ini. Apa sekarang? Seseorang langsung bertanya. Biarkan Xiao Yan dan Meng Fei yang memimpin. Mereka berdua alkemis dan mereka menggunakan api lebih baik daripada kita semua. Dan kita bertanggung jawab untuk memancing para peri misterius itu keluar dan membiarkan mereka berdua melancarkan serangan mematikan, kata Bing Sui. Baris, tidak masalah. Mendengar kata-kata itu, semua orang langsung tidak ragu lagi dengan susunan air es itu. Ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang merupakan elemen cahaya? Tanya Ice Underwater langsung. Sistem lampu, kecuali atribut emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen, atribut lainnya cukup sulit diciptakan, kata Song Yue. Kebetulan aku punya gulungan keterampilan bertarung berbasis cahaya. Feng Hong mendengar kata-kata itu, tentu saja dia tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung. Baguslah, aku akan optimis dengan kesempatan untuk menusuk para peri misterius itu secara langsung dengan elemen cahaya, dan memberi Xiao Yan dan yang lainnya beberapa kesempatan, kata Bing Sui. Oke. Feng Hong mendengar kata-kata itu, dan tentu saja dia tidak akan ragu untuk menyerahkan gulungan keterampilan bertarung berbasis cahaya, meskipun benda ini mahal. Selanjutnya, mari kita cari tahu di mana orang ini bersembunyi. Ingat, kau tidak bisa menggunakan kekuatan kehidupan dan atribut. Kalau tidak, begitu cahayanya muncul, aku khawatir kita akan mendapat masalah, desak Bing Sui. Baiklah, semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk pelan. Mereka semua tahu bahwa jika para peri misterius itu marah, aku khawatir itu akan menambah masalah yang tidak perlu bagi mereka. Semua orang datang untuk harta karun di istana, jadi tidak akan ada orang bodoh yang melakukan hal semacam itu. Cit, dalam kegelapan, sesosok makhluk raksasa yang menjulang tinggi melayang di atas kepala semua orang, mengawasi beberapa orang di bawah dengan waspada. Orang ini adalah peri misterius, tetapi saat ini dalam kegelapan, dia tidak dapat melihat wajah sebenarnya orang ini. Awalnya, peri misterius itu ingin membunuh semua orang di bawah, tetapi api di tubuh seseorang di bawah membuatnya merasa tidak nyaman, jadi setelah membunuh satu orang, dia tidak melakukan apapun. Namun saat ini, di telapak tangan aneh peri misterius itu, jantung merah menyala yang berdetak sedang ditelannya dengan kecepatan seperti siput. Dik, tiba-tiba, setetes darah jatuh dari atas kepala semua orang, dan setetes darah ini hanya terperangkap di dahi Wang Xie. Wang Xie menjulurkan lidahnya untuk melahap darah, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk memberitahu semua orang, orang itu ada di atas kepala kita.